Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga sehat walafiat ya. Kita akan membahas hukum Kirchhoff untuk dua loop. Oke, kita perhatikan materi berikut ini. Berapa besar daya pada hambatan 2 ohm? Untuk menyelesaikan ini, kita harus mencari I-nya dulu. Kita gunakan hukum Kirchhoff 1 dan 2. Di mana pada hukum Kirchhoff 1 itu menyatakan bahwa arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, kita lihat di sini. Kita akan menentukan arusnya kemana. Ya, apakah sesuai dengan arah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, kita lihat ya bagaimana cara penyelesaiannya. Untuk menjawab soal di atas, kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Langkah pertama, kita buat dulu 2 loop pada tiap rangkaian. Kemudian kita misalkan arah arus pada rangkaian dan nyatakan besaran yang diketahui. Kita lihat di sini. Maaf ya, Nak, ini sudah Ibu coret tadi. Nah, loop yang pertama, ini dia dibuat searah dengan jarum jam. Sedangkan loop yang kedua, ini dia berlawanan arah dengan jarum jam. Pertama kita selesaikan dulu untuk loop 1. Ya, loop 1. Di sini diketahui R1-nya sama dengan 4 ohm, R2 4 ohm, R3 2 ohm. Untuk loop yang pertama, ini dia dibuat searah dengan jarum jam. Searah dengan jarum jam artinya dia jalannya ke sini. Nah, di sini sudah ditentukan arah arusnya I1 jalan, terus turun ke bawah. Di sini ada I3. Ini juga dibuat I2 ke arah ke kiri, turun ke bawah I3. I1 dan I2 ini disebut dengan arus masuk. Nah, sedangkan I3 itu disebut dengan arus keluar. Jadi I1 ditambah I2 sama dengan I3. Ya. Kita lihat. Sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, di sini dinyatakan min 4. Oke, kita lihat di sini min 4. Kenapa dia dimulai dengan min 4? Kita lihat di sini tegangan. Tegangan di sini dia diinisialkan dengan garis pendek. Garis pendek itu menyatakan dia negatif atau bernilai min. Sedangkan garis yang panjang itu menyatakan positif. Karena arus itu bergerak dari sebelah kiri ke kanan, itu dia menemukan yang ketemu dulu adalah garis yang pendek, maka dia menemukan jadinya min. Makanya di sini dia dibuat min 4. Terus jalan turun ke bawah, ketemu arus I3 dengan hambatan 2 ohm. Makanya dibuat I3 dikali dengan 2. Kemudian lanjut lagi dia turun ke bawah. Lanjut turun ke bawah, ini muter. Muter, ketemu dengan 4 ohm. Makanya di sini I1, Ibu kasih tanda ya. Wilayahnya I1 ini. Jadi adapun hambatan yang di sini itu adalah arusnya I1. Sedangkan I3 ini hanya A sampai B. Sedangkan yang ini itu adalah arusnya I2. Nah, jadi dari sini min 4I turun ke bawah, ketemu dengan I3. I3 dikali dengan 2 ohm. Turun lagi dia berputar ke sini, kemudian ketemu dengan 4 ohm. Jadinya I dikali dengan 4. Ya, jadi I1 kali dengan 4 sama dengan 0. Nah, min 4 kita pindah ruaskan. Jadinya I3 dikali 2 ditambah I1 dikali I4 sama dengan 0. Maka 2I3 ditambah 4I1 sama dengan
4. Nah, ini disebut dengan persamaan 1. Kemudian loop kedua, sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Sini dia nilainya min. Kenapa nilainya min? Kita lihat di sini tegangannya. Tegangannya di sini dia min karena tanda tegangannya pendek. Kemudian baru panjang. Kalau pendek nilainya min, kalau panjang nilainya plus. Dia dari arah sebelah sini, ya kan? Ya, dari arah sebelah sini turun ke bawah, muter lagi. Ya. Jadi dia ketemu min 4. Turun ke bawah ketemu dengan I3 dikali dengan 2. Jalan lagi ke sini ketemu I2 dikali dengan 4. Kita lihat. Oke. Jadinya min 4 ditambah I3 dikali 2 ditambah I2 dikali 4 sama dengan 0. Nah, di sini 2I3 ditambah 4I2, min 4-nya kita pindah ruaskan. Jadi dia di sini. Nah, ini disebut dengan persamaan kedua. Oke, kita lihat lagi. Hukum Kirchhoff 1, tadi udah Ibu bilang ya di awal. I masuk sama dengan I keluar. Tadi kita lihat I masuknya itu adalah I1 dan I2. Sama dengan I3 keluarnya. Kita lihat. Ini I1 masuk, I2 masuk. Jadinya I3. Maka dibuat I1 ditambah I2 sama dengan I3. I1 sama dengan I3, I2 pindah ruas. Jadinya min I2. Jadinya I1 sama dengan I3 min I2. Nah, ini akan kita substitusikan ke persamaan 1. Persamaan 1 tadi mana? Nah, kita lihat. 2I3 ditambah 4I1 sama dengan 4. Di sini ada 4I1. 4I1 artinya I1-nya kita ganti dengan yang tadi. Ya, kita lihat. Oops. 2I3 ditambah 4, masukin nilai. I1 sama dengan I3 min I2. Jadinya I3 min I2 sama dengan 4. Kita lihat. 2I3 ditambah 4 kali I3, 4I3. 4 kali min I2 jadinya 4 min 4I2. 2I3 ditambah 4I3 jadinya 6I3. 4 kali min I2 jadinya min 4I2. Maka sama dengan 4. Ya, paham ya nak? Nah, ini disebut dengan persamaan ketiga. Nah, kemudian kita eliminasi persamaannya. Persamaan 2 ke persamaan 4. Persamaan 2 tadi yang mana? Nah, ini persamaan yang kedua. 2I3 ditambah 4I2 sama dengan 4. Kita ke bawah. Ya. 2I3 ditambah 4I2 sama dengan 4. Kemudian ini persamaan 4 kita masukkan juga. 6I3 min 4I2 sama dengan 4. Nah, ini karena sudah sama, ya, bisa langsung ya kita jumlah ya. Jadinya 2I3 ditambah 6I3 kita jumlah jadinya 8I3. 4I2 min 4I2. Jadi bisa saling menghilangkan ya. Jadinya 0. 4 ditambah 4, 8. Maka I3 sama dengan 8 per 8. Hasilnya I3 sama dengan 1 ampere. Nah, ya. Maka besar daya pada hambatan 2 ohm. Kita lihat rumusnya daya itu adalah P sama dengan I kuadrat dikali dengan R. Nilai I-nya kita masukin. Nilai I-nya berapa tadi? 1. 1 kuadrat dikali 2. Maka dapatnya 2 watt. Ya nak ya? Oke. Itu untuk soal yang pertama. Nah, kira-kira paham belum? Mudah-mudahan paham ya. Nah, sekarang kita coba lagi untuk soal yang berikutnya. Nah, oke, yang kedua. Kita lihat. Perhatikan rangkaian arus listrik di atas.
tentukanlah nilai daya pada R1 jika saklar S ditutup. Kita lihat. Sama seperti tadi dikatakan, kita tentukan dulu arah loopnya. Arah loopnya kemana? Nah, ya ini ya. Kita mau buatnya seperti apa? Nah, di sini dinyatakan I1 sama dengan I2 ditambah I3. Dibuatnya ini I1 jalan. Oh, ternyata I1 dia terbagi. Satu ke I3, satu ke I2. Jadi I1 sama dengan I2 ditambah I3. Kalau tadi adalah apa? I1 ditambah I2 sama dengan I3, ya, karena dia arusnya masuk turun ke bawah. Terus yang ini datang turun ke bawah. Nah, sedangkan yang ini dia turun ke bawah, terus satunya lagi lurus. Artinya apa? I1-nya masuk, I3 dan I2-nya yang ke luar. Maka dibuatnya I1 sama dengan I2 ditambah I3. Oke. Nah, kemudian kita cari berdasarkan hukum loop, sigma E ditambah sigma I dikali R. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Di sini kita buat loopnya searah dengan jarum jam. Kita lihat. Ini ketemunya tanda pendek duluan pada tegangan. Kalau tanda pendek, apa pertama Ibu bilang? Dia nilainya min. Nah, maka di sini kita masukkan nilainya min 12P. Ditambah, jalan ke sini, I3 dikali dengan 2 ohm. Terus jalan lagi ke sini, I1 dikali dengan 4 ohm. Ingat ya, rangkaian I3 hanya sepanjang ini. Sedangkan I1 dia yang ini. I2 yang ini. Ya, ingat ya. Oke. Maka min 12P ditambah I3 dikali 2 ohm ditambah I4 4 ohm sama dengan 0. Maka kita selesaikan. I1 4 ohm ditambah I3 2 ohm sama dengan min 12 pindah ruas, jadinya sama dengan 12P. Kemudian lanjut ke loop 2. Loop 2 di sini 6P. Kita lihat apakah benar. Oh, dia arahnya turun ke bawah. Turun ke bawah, ketemu tegangannya. Pertama itu adalah garis yang panjang. Maka itu menyatakan plus. Baru dia turun ke sini. Ya. Dia jadinya naik ke atas. Kalau dia naik ke atas, kita lihat di sini I3 itu harusnya turun ke bawah. Tapi di sini dia jadinya naik ke atas. Kalau dia naik ke atas artinya dia berlawanan arah, maka nilainya harus min. Kita lihat. 6V min I3. Ya, kalau di sini kan kita buat plus 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 karena searah dengan arah arus. Sedangkan ini min karena dia berlawanan arus. Nah, dia muter, nah ini berlawanan. Oke, maka 6P min I3 dikali 2 ohm sama dengan 0. Di mana I3 2 ohm, ini 6 pindah ruas. Kalau dia pindah ruas artinya dia bernilai min ya. Min ketemu min, habis ya, jadinya I3 2 ohm sama dengan 6. Maka diperoleh 6 dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3 ampere. Nah, kalau sudah dapat I3-nya, kita tinggal masukin lagi. Substitusi hasil loop 2 ke loop 1. Kita lihat hasil loop kedua. Yang ini ya. I1 4 ohm. I1 4 ohm ditambah I3 2 ohm sama dengan 12 volt. I3-nya kita masukin nilainya yang ini 3 ampere. Maka jadinya I1 dikali 4 ohm ditambah 3 ampere dikali 2 ohm sama dengan 12 volt.
Kita lihat, ini kan I3-nya 3 ampere. Kita substitusikan ke loop 1. Loop 1 kan nilainya ini. I3-nya kita masukkan tadi 3 ampere. Jadi hasilnya I1 ditambah 4 ohm ditambah 3 ampere dikali 2 ohm sama dengan 12 V. Maka I4 ohm ditambah 3 dikali 2 ohm 6V sama dengan 12. Kemudian 6 pindah ruas, 12 dikurangi 6 jadinya 6. Maka I1 4 ohm sama dengan 6 volt. Maka I1 6 volt dibagi 4 ohm sama dengan 1,5 ampere. Nah, untuk menghitung daya, itu rumusnya adalah P sama dengan I1 dikali dengan R. Nah, di sini I1-nya kita masukkan 1,5 ampere. 1,5 kuadrat dikali dengan 4 sama dengan 9 volts. Oke, demikian ya anak-anakku. Semoga kalian paham ya dan bisa mengerti. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti kalian tanyakan. Oke ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga video ini memudahkan kalian memahami materi hukum Kirchhoff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.